United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Perubahan Benfica yang berencana mengamankan bek kiri Manchester United dalam beberapa jam ke depan. Masa depan Alvaro Fernandes di Manchester United masih belum jelas. Ketertarikan Benfica pada Fernandes bukanlah berita baru karena telah ada spekulasi selama berminggu-minggu bahwa mereka tertarik untuk mendapatkan kontrak permanen pada bulan ini. Sekarang tinggal menentukan apakah United merasa pemain muda Spanyol itu akan menjadi bagian dari rencana mereka di masa depan ataupun tidak. Outlet berita Portugal Record sebelumnya menyatakan bahwa Benfica berencana untuk mengamankan penandatanganan bek sayap Spanyol itu dalam beberapa jam ke depan. Fernandes saat ini masih berusia 20 tahun dan sedang menikmati masa peminjamannya selama satu musim di Granada dari Manchester United. Namun Red Devils memiliki opsi untuk merubah perjanjian pada bulan Januari yang memungkinkan mereka menjualnya ke klub lain dalam upaya mendapatkan keuntungan dari sang pemain. Ini juga akan membantu komplikasi finansial fair play United dan kemungkinan klub belanja lebih banyak uang di jendela transfer baik musim dingin ataupun musim panas. Berita tersebut juga telah dilaporkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang mengklaim kontrak sementara Fernandes akan dihentikan dan akan kembali ke Old Trafford sebelum pindah secara permanen ke Portugal. Percakapan antara Benfica dan Manchester United mengenai detail akhir kesepakatan Alvaro Fernandes masih berlangsung. Bisa jadi formulanya berbeda dan tidak lagi permanen transfernya. Pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini masih hampir selesai. Masih banyak yang akan menyusul. Kontrak Fernandes akan habis pada akhir musim dan masih harus dilihat apakah United punya rencana untuk menawarnya kontrak baru. Apapun keputusan United akan sangat disayangkan jika setidaknya tidak ada klausul pembelian kembali atau penjualan. Brandon Williams kembali ke Manchester United. Manajer Ipswich Town Kieran McKenna mengungkapkan bahwa Brandon Williams telah kembali ke Manchester United untuk penilaian medis. Pemain 23 tahun itu bergabung dengan Ipswich Town dengan status pinjaman pada awal musim dan menunjukkan beberapa penampilan terbaiknya untuk klub Championship tersebut pada bulan Oktober. Dia telah mencetak gol ke gawang Preston, namun dia hanya tampil 3 kali sebagai starter di Liga sejak saat itu karena sakit dan juga cedera. McKenna mengatakan kepada wartawan, Brandon Williams berada di Manchester United saat ini. Dia telah kembali ke Manchester. Awalnya dia sempat mengalami cedera dan kemudian sakit. Jadi dia menghabiskan seminggu di sana untuk diperiksa oleh tim medis mereka dan tidak akan bersama kami besok melawan Sunderland. Setelah itu masih perlu ada pembicaraan dan mudah-mudahan dia fit dan tersedia serta bisa kembali dan kami bisa kembali ke Brandon Williams seperti yang kami miliki selama Oktober dan November, ungkap Kieran McKenna. Ditanya secara spesifik tentang cedera Brandon Williams, McKenna menjawab, dia mengalami berbagai hal. Dia mengalami beberapa kali kontak fisik yang berbeda. Dia memiliki masalah jaringan lunak dan dia juga menderita beberapa penyakit. Jadi dia diperiksa oleh tim medis mereka. Tambah dari McKenna. Para wartawan kemudian mendesak McKenna, mantan pelatih United itu, apakah dia ingin kesepakatan pinjaman Brandon Williams berlanjut hingga paruh kedua musim ini. Itu akan menjadi keinginan kami. Saya pikir kami melihat sedikit dari apa yang bisa dia berikan untuk mencapai performa terbaiknya di musim gugur. Tetapi kami belum melihatnya dalam jangka waktu tertentu. Kami harus membuat keputusan bersama dengan klub induknya tentang apa yang terbaik untuk paruh kedua tahun ini, ungkap McKenna. Ipswich Town perlu mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Williams untuk kembali fit sepenuhnya karena dia sudah absen cukup lama. Ange Postecoglou memikirkan masalah cedera menjelang perjalanan ke Manchester. Masalah cedera Tottenham Hotspur semakin bertambah jelang lawatan mereka ke Manchester United. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou telah mengkonfirmasi Ben Davies dan juga Giovanni Lo Celso bisa menghadapi 1 bulan di ruang perawatan, tetapi Romero hampir bisa kembali beraksi. Dari pertandingan terakhir, Ben Davies jelas mengalami cedera hamstring, jadi mungkin dia akan absen sekitar 1 bulan. Lo Celso serupa meskipun lebih sulit untuk didiagnosis di mana dia berada. Kami akan mengirimkannya untuk tes lebih lanjut untuk melihat seberapa masalahnya. Dia keluar akhir pekan ini dan Scarlett mengalami cedera saat latihan, jadi dia akan absen, ungkap Ange Postecoglou. Awalnya Romero diperkirakan akan absen selama 4 hingga 5 minggu. Namun kini dia telah kembali berlatih, namun belum cukup fit untuk menghadapi Manchester United di akhir pekan ini. Kembalinya satu-satunya yang bergabung dengan grup utama hari ini adalah Romero, ungkap dari Postecoglou.
United mengalami banyak cedera juga di musim ini, dan Erik ten Hag mengharapkan beberapa pemain kunci untuk kembali ke skuad pertandingan pada hari Minggu. Ketiganya, Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan Casemiro akan bersaing untuk seleksi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara itu Spurs akan bertanding ke Old Trafford dengan harapan bisa mengungguli rivalnya Arsenal di klasemen. The Gunners tidak bermain di akhir pekan ini, tetapi Manchester United juga perlu membalikan keadaan, mengingat bahwa mereka mengalahkan Manchester United 2-0 di pertandingan sebelumnya di musim ini. Joe Hugill menyelesaikan peminjaman ke Burton Albion. Bintang Akademi Manchester United Joe Hugill telah bergabung dengan Burton Albion dengan status pinjaman selama sisa musim ini, setelah baru-baru ini menandatangani kontrak baru di Old Trafford. Hugill menandatangani kontrak baru dengan United pada hari Rabu yang akan membuatnya tetap di dalam klub hingga tahun 2026, tetapi itu tidak menghentikannya untuk dipinjamkan. Semua itu bertujuan untuk mencari pengalaman di dalam tim utama. Hal itu adalah sesuatu yang sulit dia dapatkan jika dia tetap bertahan di Manchester United. Striker tersebut bergabung dengan Burton tepat pada waktunya untuk perjalanan League One mereka kepada Derby County pada hari Senin ketika dia bisa melakukan debutnya di depan kamera. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Sebagai pemain pinjaman Liga Sepak Bola pertama saya sangat bersemangat dan tidak sabar untuk segera melanjutkannya. Saya tidak sabar untuk merasakan aksi dalam tim utama putra dan mendapatkan banyak pengalaman serta permainan dan mudah-mudahan bisa mencetak beberapa gol. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan para pemain dan juga berangkat, ungkap Joe Hugill tentang peminjamannya ke Burton. Fabrizio Romano mengungkap alasan Manchester United enggan mendatangkan Paulo Dybala. Dybala telah dikaitkan dengan sejumlah klub bulan ini. Newcastle United dan Aston Villa juga disebut-sebut sebagai destinasi yang memungkinkan bagi bintang Roma tersebut. Analisis transfer menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Give Me Sport bahwa tim-tim Liga Premier termasuk Setan Merah ragu untuk merekrut Dybala meskipun klausul pelepasannya cukup sederhana. Gaji Paulo Dybala terlalu besar untuk dipertimbangkan Manchester United pada Januari ini, menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. United membutuhkan pemain berpengalaman di lini serang, dan Dybala bisa menjadi pilihannya. Namun menerima tuntutan gajinya bisa membuat United mendapatkan masalah dengan aturan financial fair play. Paulo Dybala memiliki gaji yang sangat besar. Banyak klub yang tergoda dengan kemungkinan tersebut. Namun gajinya juga merupakan bagian penting dari cerita seorang yang merupakan pemain super teknis, ungkap dari Romano. Tentu gaji yang tinggi bukan satu-satunya alasan Romano merasa United tidak akan memboyong Dybala. Sang ahli menyatakan bahwa untuk memasukkan penyerang ke dalam tim, Anda juga harus menentukan posisi yang tepat untuk dirinya. Anda harus menemukan posisi yang tepat untuknya. Misalnya di Roma dia sempurna untuk bermain bersama Lukaku, tetapi dia mungkin bukan yang dibutuhkan Manchester United dalam sistem mereka. Saya pikir itu sebabnya situasinya masih agak tenang terkait Paulo Dybala, ungkap Romano. Bukan rahasia lagi bahwa United ingin menambah seorang striker ke dalam skuad untuk membantu Rasmus Højlund yang mengalami musim yang sulit di klub setelah kepindahannya secara besar-besaran dari Atalanta.